Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, boker tov, shalom laim, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam salve buat semua. Sabtu 2 Agustus 2025, dan ini adalah ada satu temuan menarik ya. Kita langsung aja biar gak terlalu panjang intronya. Ada satu temuan menarik di mana Pew Research Center menyatakan bahwa Indonesia ini 95% penduduknya adalah yang paling rajin berdoa. Ya. Juara bertahan dari negara yang mayoritas penduduknya rajin berdoa gitu. Ini data dari Pew Research Center yang paling baru. Pew Research Center yang paling baru. Ya. Ini saya pertama dapat dari teman saya, Bung Saidiman Ahmad, dan di kompas.com. Nah, tapi ini ada satu hal yang mau saya komentarin. Sebenarnya udah mau saya bikin dari kemarin, cuma karena kemarin ada berita yang cukup mengejutkan kita semua, jadinya baru bisa hari ini. Yaitu kalau negara kita, mayoritas orang Indonesia paling rajin berdoa, 95%. Doa harian maksudnya. Bukan doa mingguan ya, doa harian, daily prayers gitu kan. Kalau di kita Islam mungkin sholat lah ya, padanannya atau counterpartnya sholat lah gitu. Ibaratnya kan Indonesia kan mayoritas agama Islam. Orang-orangnya 90-95% orangnya rajin sholat gitu loh. Mayoritasnya rajin sholat. Tapi kok yang terjadi malah ya begini. Bahkan sampai ada akun centang biru yang komen, saking rajinnya banyak berdoa, saking banyak yang kepengen jadi Tuhan katanya. Nah itu ya, saking rajin berdoa, saking banyak yang kepengen jadi Tuhan. Nah itu kan berarti apa teman-teman? Boleh nggak saya katakan ya kosong doang ya. Kita rajin berdoa harian, daily prayers, kalau di kita yang Islam ini ya rajin sholat gitu ya, tapi kok outputnya ya begini. Kita ya oke lah, kalau teman-teman mau ungkit masalah korupsi silakan, tapi sebenarnya pembahasannya bukan ke arah situ. Tapi ya gimana ya, outputnya ya begini. Orang masih pengen masih pengen dihormatin, masih pengen disanjung, masih pengen dipuji gitu kan. Ya gila hormat, gila pujian, gila pangkat, gila titel ya. Ya itu gila hormat, gila pujian, gila pengen disanjung, nggak boleh diele-elei itu istilahnya. Kalau kata orang Jawa tuh nggak boleh diele-elei gitu loh. Nggak boleh dijelek-jelekin, nggak boleh dihujat, nggak boleh dicaci maki dan seterusnya gitu. Nggak boleh dikritik intinya gitu. Ya, orang pada berlomba-lomba pengen jadi Tuhan untuk yang lain, padahal nggak boleh. Ya kalau kayak gitu mah la ilaha, kalau kita di Islam ya, la ilaha illallahnya udah batal. Akidahnya udah batal, udah jatuh ke dalam lubang kekafiran kalau kayak gitu. Jadi you must be careful kalau kayak gitu. Kudu hati-hati. Itu aja. Jadi ini satu temuan yang menurut saya sih menimbulkan tanda tanya gitu.
Ya teman-teman, kalau mau ungkit masalah toleransi, mau ungkit masalah pengrusakan rumah ibadah, ya itu silahkan aja. Pembahasannya lagi-lagi bukan juga ke sana. Ya, tapi itu adalah toleransi itu berproses, teman-teman. Dibangun dari sebuah proses. Gak cukup hanya dengan kita rajin melakukan daily prayers atau ibadah harian gitu ya. Tapi ya outputnya ya begitu. Itu berproses, teman-teman. Berproses dari segudang proses panjang pendidikan, pembangunan karakter, pembangunan manusia. Makanya kenapa kita bisa toleransi? Panjang. Sementara mayoritas orang di Indonesia melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dijauhin. Makanya kenapa ada temuan lain yang menyatakan masih banyak orang Indonesia yang tidak nyaman hidup atau tinggal dengan tetangga sekeliling yang berbeda agama dengan yang bersangkutan. Masih ada, teman-teman. Itu nggak terbantahkan sampai hari ini. Jangankan ini, di Jakarta pun sebenarnya ada yang seperti itu. Walaupun kelihatannya baik, toleran Jakarta, hijau kan. Tapi kan masih ada beberapa lingkungan di Jakarta yang orang-orangnya seperti itu ada. Kenapa? Karena dia nggak menempa dirinya dengan proses yang mendidik dia menjadi seorang yang lebih toleran. Toleransi itu bukan cuma masalah dengan orang yang berbeda agama saja. Orang yang berbeda lain pun kita juga harus bisa toleransi. Selama hal yang bisa kita toleransi itu adalah hal-hal yang baik, tidak bertentangan dengan prinsip kepercayaan agamanya masing-masing, istilahnya gitu. Atau hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, itu masih bisa kita toleransi. Tapi kalau sudah menyimpang dari itu semua, nah itu tidak bisa kita toleransi gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan temuan yang disampaikan Pew Research Center ini bisa jadi sebuah bahan untuk introspeksi ya, agar daily prayers kita tuh jangan cuma sekedar ritual, teman-teman, tapi harus menjadi sesuatu yang ada bekasnya gitu. Bukan cuma sekedar ritual harian semata. Terima kasih, teman-teman.